warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Cuaca hari ini mendung dan air sudah mulai masuk nih. Pertanda ini hujan sudah serius ini hujannya, tapi masih belum banyak airnya. Maksudnya biasanya hampir satu dengkul, ini masih semata kaki. Beberapa hari ini hujan deras terus. Seharian kemarin tuh ndak ada panas nih, hari Jumat dari pagi sampai sore. Nah, ini tanaman bawang merah sekarang modot banter nih ya, bertepatan juga dengan tanaman sudah wayai, memang saatnya untuk tumbuh, karena tanaman sekarang sudah usia 29. Biasanya di sisi tanaman itu mau mecah, biasanya daun itu juga akan nambah mupus ini. Dan ini ditambah lagi dengan adanya hujan yang sangat deras, sehingga ya sangat membantu untuk modot ataupun tambah tinggi nih tanaman. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Di satu sisi memang ini sangat membantu ya untuk pertumbuhan tanaman di fase generatif awal, karena tanaman sudah harus nambah tinggi, tetapi di sisi yang lain jangan sampai nambahnya berlebihan. Nah, sehingga pada pagi hari ini kita melakukan penyemprotan dengan pemberian Remazol. Ya, ini yang kita masukkan tadi untuk perlindungan tanaman dengan fungisida sistemik dengan bahan aktif propiconazole dan prochloras. Ini akan melindungi tanaman dari potensi serangan bulir dan juga jamur-jamur yang lain mulai bercak ungu. Karena di usia seperti ini tanaman bawang merah itu energinya fokus di generatif, sehingga untuk ketahanan tanaman agak kurang. Oleh karenanya pada umur-umur seperti ini kita harus intent ataupun sering-sering melakukan penyemprotan tanaman, karena daya tahannya mulai berkurang akibat peralihan fase ini. Dan kebetulan tanaman juga dalam keadaan cuaca mulai hujan banyak dan airnya mulai datang, sehingga kelembapan air itu jenis media tanah itu basah terus. Ini perlu diantisipasi karena biasanya disitulah jamur mulai berkembang, sehingga perlu adanya penyemprotan fungisida yang lumayan intens. Nah, untuk Remazolnya tadi kita kasih tidak banyak, sebenarnya 10 mili untuk mengantisipasi saja, dan untuk kalaupun ada serangan bisa kita masukkan di 15-20 mili, itu bisa kita masukkan per tangki ya, per tangki. Dan untuk campurannya kita masukkan Bion M lagi. Bion M dengan asibenzolar ini akan meningkatkan ketahanan tanaman, membantu ketahanan tanaman khususnya, dan Mancozeb sebagai fungisida kontaknya untuk perlindungan. Ini kita sudah masukkan 2 sendokan. Terus untuk mengantisipasi adanya serangan hama, kita masukkan dimolis seijik loh, jari kosong seijik loh, karet didik dimolis 10 mili, 15 mili, dan munculnya ini 30 mili. Untuk mengantisipasi aja, karena serangan ulat sudah selesai, insya Allah sudah tidak ada. Dan oh ya, tadi saya campurkan dengan Amistar ya, tapi tidak banyak, 10 mili saja untuk tambah-tambahan biar daunnya lebih kaku lagi. Saya ngambil
bahan aktif azoxystrobinnya ini, karena azoxystrobin ini termasuk fungisida yang bahan aktif fungisida yang sangat luas kegunaannya untuk segala jenis jamur itu bisa. Dan untuk azolnya, triazolnya, difenokonazol ini kurang kuat ya untuk mengantisipasi buler, tapi kalau yang propiconazolnya Remazol ini sangat ampuh. Itu yang kita masukkan di kesempatan kali ini di bawang merah usia 29 hari setelah tanam, dan umbinya sudah mulai, popornya sudah mulai merah-merah, pertanda tanaman kita ini sudah fase generatif. Habis ini kita akan lebih condong ke pemberian nutrisi-nutrisi generatif ya. Habis ini juga akan saya semprot dengan nutrisi itu, entah besok atau lusa, tergantung dengan keadaan. Dan untuk mengantisipasi adanya buler, kemarin ada pertanyaan dari Kang Bayu, dan itu bagaimana cara kita mengatasi adanya buler dan busuk di pangkal akar. Artinya itu sudah masuk ya, artinya sudah masuk, bulernya itu sudah masuk, dan adanya busuk di pangkal-pangkal batang biasanya. Nah, saya belum tahu kondisinya tanaman seperti apa, tetapi kalau kejadian seperti itu, saran saya yang parah segera dicabut saja, dibuang biar tidak nular. Terus bekasnya itu kita kocor dengan tembaga oksida campur dengan kapur. Tembaga oksidanya sekitar 20 graman campur dengan kapur 5 kilo, disebarkan di situ, terus dikocor biar nanti menetralisir jamur yang ada di tanah. Tetapi biasanya tembaga itu, nah ini karena serangannya kan ada dua, buler, katanya buler yang hanya mungker-mungker, dan juga busuk di bawah. Biasanya lah itu namanya penyakit layu fusarium ataupun juga layu bakteri. Sorry ya, saya jelaskan di awal dulu. Layu bakteri itu biasanya hampir mirip dengan layu fusarium, sama-sama layunya, tetapi yang membedakan kalau layu fusarium itu cenderung kering, terus layu bakteri biasanya itu ada lendir, makanya ada busuk. Itu saya prediksi itu mungkin akibat bakterinya itu, sehingga pengaplikasiannya dua bahan aktif yang kita masukkan, yaitu fungisida dan tembaga itu untuk mengatasi bakterinya itu tadi. Bakterinya dengan cara itu tadi, semisal tembaga oksida itu bisa kita campur dengan kapur, dosisnya seperti yang di awal tadi, disebarkan di areal yang kena, yang parah dijabut, yang belum terlalu parah kita sebarkan di situ, yang sudah parah yang dijabut juga disebar, itu untuk mengantisipasi yang bakterinya. Tetapi untuk yang jamurnya, yang jamur fusarium, itu bisa kita semprot dengan Remazol dengan dosis yang lumayan tinggi, sekitar 20 mili sampai 25 mili per tangki kita semprotkan, dan kita masukkan secara rutin ya, kalau bisa 2 atau 3 kali penyemprotan. Nanti setelah itu jeda, bisa kita rolling dengan pemberian tembaga untuk penyemprotan. Jadi pengaplikasian 2 itu nanti akan mengatasi serangan layu yang ada di tanaman bawang merah yang disebabkan jamur ataupun bakteri, karena kita tidak tahu penyebab utamanya yang mana, tetapi melihat dari ciri-ciri mungkin itu disebabkan 2 jenis penyakit tadi, layu bakteri dan layu fusarium. Aplikasinya seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi sebenarnya sedari awal harus kita antisipasi yang namanya, perhatikan media tanam ini jangan terlalu lembab, air jangan terlalu banyak menggenang, bawah harus sering dibersihkan, tanah cek terus pH-nya. Kalau pH-nya ngedrop bisa kita netralkan dengan pemberian kalsium. Terus
kebersihan tanaman, kebersihan lingkungan, usahakan seperti ini, rumput-rumput ini harus bersih. Ini masih belum saya bersihkan, tetapi masih belum terlalu parah ya. Nanti habis ini kita bersihkan, karena ini juga akan mempengaruhi kelembapan dari media tanam kita. Dan itu kalaupun kondisinya sangat lembab, itu nanti akan menyebabkan pertumbuhan jamur semakin besar. Jadi usahakan bersih, lahan bersih, pH-nya diperhatikan, jangan sampai ngedrop asam, usahakan netral, dan kalaupun ada serangan, antisipasi sedari awal, jangan sampai terlambat. Makanya seperti yang saya omongkan di awal, penyemprotannya itu harus mulai sering-sering kalau sudah kondisi hujan. Jangan sampai baru kena terus kita malah nyemprotnya sering, jangan sampai. Usahakan dari awal kita intensifkan, dan pengamatan itu penting. Terus diamati, kalaupun ada gejala apa-apa segera diantisipasi. Ini pucuk kuning ini akibat hujan, sebelumnya belum ada ini. Kemarin tidak bisa nyemprot karena seharian hujan terus, jadi sekarang sudah ada pucuk kuning dikit-dikit ini. Nah itu seperti itu, jadi harus kita antisipasi. Ini kalau tidak segera seperti pagi ini, kita semprot besok atau lusa tuh sudah mungkin pucuk kuningnya lebih parah lagi. Nah itu loh, maksudnya sering-sering harus kita amati, sering-sering datang ke sawah. Oke, itu dulu Kang Bayu penjelasan kita pada saat ini, semoga bermanfaat. Salam untuk semua kita, semua Kang Bayu, semoga sukses dalam segala aktivitas, amin. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.